Bayangin kamu lagi di ruang meeting, kamu bawa ide yang menurut kamu jenius, data lengkap, grafik naik ke atas, proyeksi profitnya pun juga gila. Tapi pas kamu selesai ngomong, audiens kamu cuma bilang, "Oke, noted, nanti kita kabarin ya." Terus mereka lanjut scrolling HP. Sakit kan? Aku pernah di sana. Dan jujur, dulu aku pikir audiensku yang nggak ngerti. Ternyata salah. Masalahnya bukan di apa yang aku sampaikan, tapi gimana cara aku menyampaikannya. Di dunia yang penuh distraksi kayak sekarang, perhatian atau attention adalah mata uang baru. Dan faktanya, kamu nggak bisa beli kepercayaan cuma pakai data. Ada riset dari Stanford yang nemuin fakta gila. Mahasiswa yang dengerin fakta lewat cerita bisa inget 93% informasinya. Tapi yang cuma dikasih data doang, mereka cuma inget 13% aja. Artinya, kalau kamu nggak pakai storytelling, semua omongan kamu itu cuma masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Di video ini, aku bakal bongkar 3 bahan rahasia yang bikin cerita kamu nggak cuma didengar aja, tapi bisa nempel di alam bawah sadar orang lain. Aku bakal bahas kenapa saran storytelling yang biasanya kamu dengar itu menyesatkan, dan gimana cara menghidupkan cerita kamu biar orang ngerasain apa yang kamu rasain. Di akhir video ini nanti aku juga bakal kasih 5 kata kunci yang bisa ngerubah bisnis yang hampir bangkrut jadi untung miliaran. Let's go. Banyak yang bilang gini, "Ki, hidupku kan biasa aja. Nggak pernah ngedaki gunung Everest, nggak pernah selamat dari kecelakaan pesawat. Apa yang mau diceritain?" Nah, ini kesalahannya. Kita pikir cerita itu cuma soal kejadian aja. Padahal cerita itu soal makna. Kamu nggak perlu pengalaman gila buat jadi seorang storyteller hebat. Kamu cuma perlu ubah sudut pandang kamu. Contohnya gini, tahun ini aku bakal nginjak usia 33 tahun. Buat sebagian orang mungkin itu cuma angka. Tapi buat aku rasanya kayak lagi berdiri di persimpangan. Pas aku ngaca tadi pagi, aku sadar ada garis halus di ujung mata yang 10 tahun lalu mungkin belum ada. Aku inget dulu umur 23 aku biasa begadang sampai 48 jam nonstop buat cuma sekedar ngejar deadline aja. Besoknya bisa seger lagi. Sekarang telah tidur 1 jam aja pinggang langsung protes pas bangun pagi. Ada rasa panik yang muncul kayak, gila ya, waktu kok cepet banget rasanya. Tapi pas aku duduk diem di teras sambil nyium bau kopi hitam yang uapnya masih ngepul, aku ngerasa ada yang beda. Suara burung pagi itu kedengeran lebih jelas dan hembusan angin dingin di kulitku terasa lebih nyata. Aku sadar sesuatu yang mahal banget di usia yang mau 33 ini. Aku nggak lagi ngerasa perlu teriak ke dunia buat minta pengakuan kayak dulu. Ternyata bertambah tua itu bukan cuma soal kita kehilangan masa muda, tapi soal kita mulai bisa membedakan mana yang cuma berisik dan mana yang beneran berarti. Aku pikir aku takut jadi lebih tua, ternyata aku cuma lagi belajar buat hidup lebih melambat, lebih dalam, dan lebih jujur sama diri sendiri. Lihat kan? Cerita tadi bukan soal naik gunung, tapi soal refleksi diri aku sendiri. Jadi stop buat kamu nunggu kejadian besar buat mulai ceritain. Sekarang sini aku ajarin apa aja 3 bahan yang kamu perluin buat membuat storytelling yang menarik. Bahan yang pertama adalah spesifik. Banyak orang yang bilang, "Aku deg-degan Ki pas meeting." Nah, itu rasanya hambar. Orang yang dengerin kamu mungkin gak akan ngerasain apa-apa. Kamu bisa coba ganti jadi kayak, "Telapak tanganku basah banget sampai kertas yang aku pegang lecek saking tanganku gemeteran." Nah, orang yang denger kamu nggak cuma sekedar denger aja, tapi juga bisa ikut ngerasain kejadiannya. Nah, di marketing ini bedanya brand yang mungkin gampang dilupain sama brand yang ceritanya ikonik. Dulu pas Apple pertama kali rilis iPod, mereka nggak bilang MP3 player dengan storage 5 GB. Itu data. Dan data itu ngebosenin. Jadi mereka bilangnya 1000 songs in your pocket. 1000 lagu di dalam kantongmu. Mereka spesifik banget soal pengalaman penggunanya. Dan mereka bikin kita bisa ngebayangin rasanya punya ribuan lagu di saku celana kita. Simple tapi nempel. Nah, ini yang jarang orang tahu. Buat bikin cerita kamu makin nyata dan spesifik, kamu bisa gunain framework 5 panca indera ditambah 1. Visual, apa yang kamu lihat, sound atau suara, smell, bau, taste, rasa, touch, sentuhan, terus plus satunya apa? Plus satunya adalah emosi. Jangan cuma ceritain apa yang kamu lihat, tapi juga ceritain apa yang kamu rasain di balik itu semua. Ki, tapi marketing kan harus profesional, nggak boleh banyak drama. Yes, kenyataannya seperti itu. Tapi menjadi profesional bukan berarti menjadi membosankan. Kalau kamu cuma kasih fakta terus, kamu cuma ngajak otak audiens kamu berpikir. Sedangkan kalau kamu kasih cerita, kamu ngajak hati mereka untuk ngerasain. Dan tebak mana yang duluan buat ngambil keputusan buat beli produk kamu? Bukan pikiran, tapi hati. Bahan storytelling yang kedua adalah reliving, bukan reporting. Kebanyakan orang
orang itu mungkin cuma sekedar lapor, kayak lagi baca Wikipedia hidup mereka sendiri. Contohnya nih, tadi aku ke kantor, terus macet, terus telat deh. Nah, yang denger pun mungkin akan bosan. Kamu bisa coba hidupkan kembali kejadiannya. Ceritakan secara detail kejadiannya, kayak kamu sedang ngalamin kejadian itu sekarang. Coba lihat gimana Nadiem Makarim dulu jualan ide Gojek. Dia nggak cuma lapor kalau ojek pangkalan itu nggak efisien. Dia cerita gimana dia sering ngobrol sama abang-abang ojek, gimana dia denger keluhan mereka yang mungkin bisa nunggu berjam-jam tanpa kepastian penumpang. Dia menghidupkan kembali keresahan itu di depan investor. Dia nggak sekedar laporan data aja, tapi dia ngajak investor masuk ke dalam kemacetan Jakarta lewat ceritanya. Bahan yang ketiga, dan ini yang paling penting, adalah bagikan maknanya. Sebuah cerita tanpa makna itu cuma sekedar curcol aja. Gak ada gunanya buat yang mau dengerin kamu. Jadi kamu harus selalu punya kalimat jembatan. Contohnya gini, alasan aku ceritain ini ke kamu adalah, nah ini yang bakal bikin cerita kamu jadi hadiah khusus buat orang yang dengerin. Kamu tahu nggak kenapa tempat makan kayak Sate khas Senayan atau mungkin warung legendaris lainnya bisa bertahan puluhan tahun? Bukan cuma sekedar soal rasa aja, tapi cerita tentang resep turun-temurun keluarga atau menjaga cita rasa asli Indonesia. Maknanya adalah nostalgia dan kebanggaan terhadap budaya Indonesia. Jadi pas kamu makan di sana, kamu ngerasa jadi bagian cerita besar itu. Sebenarnya ini simpel banget sih, tapi fatal kalau sampai salah dieksekusi. Ada orang yang ceritanya udah bagus, detailnya dapet, tapi pas di akhir nggak ada poinnya. Jadinya orang bakal nanya, terus hubungannya sama aku apa? Mari kita coba recap strategi storytelling yang udah aku jelasin tadi. Yang pertama, kamu bisa gunain 5 panca indera kamu plus 1 emosi supaya cerita yang kamu ceritakan punya tekstur. Yang kedua, jangan cuma sekedar laporan aja, tapi ajak audiens kamu masuk dan ngerasain momennya. Dan yang terakhir adalah selalu tutup cerita kamu dengan makna. Apa pelajaran yang bisa diambil oleh audiens kamu? Ingat janji aku di awal, ada 5 kata-kata misterius yang bisa ngerubah hasil marketing kamu. Kalimat itu adalah, ini bukan soal aku, tapi banyak marketer yang terjebak jadi pahlawan di ceritanya sendiri. Produkku hebat, aku CEO terbaik, perusahaanku yang paling canggih. Stop. Dalam storytelling yang efektif, audiens adalah pahlawannya dan kamu adalah naratornya. Tiap kali kamu cerita, geser fokusnya dari gimana pengalaman aku atau produk aku menjadi servis aku bisa ngerubah hidup kamu. Disitulah kepercayaan audiens akan terbangun dan terjadilah transaksi. Jadi buat kamu yang ngerasa suara yang nggak didengar atau mungkin ngerasa marketing itu cuma soal angka di dashboard, ingat satu hal, kita semua manusia, bukan robot. Kita terprogram secara biologis untuk terhubung lewat cerita. Jangan biarin data kamu mati tanpa nyawa. Jadi kamu bisa jadi penulis yang mulai dari cerita kamu sendiri, dan yang paling penting, jadilah human first marketer yang jujur. Nah, aku pengen diskusi nih sama kamu di kolom komentar, dari 3 bahan tadi, spesifik, living, atau makna, mana yang menurut kamu paling sulit dan paling menantang buat dipraktekin? Coba kamu tulis di kolom komentar, nanti aku bakal balesin satu-satu. Oh ya, by the way, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini agar bisa bermanfaat juga untuk orang lain. Pastikan kalian udah subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya, karena aku bakal share video-video menarik lainnya terkait digital marketing dan bisnis. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sekarang saatnya kita buat upgrade skill digital.